Gitu maknanya. Karena sholat bukan hanya ibadah kaifiat, tapi juga harus mengacu kepada nilai yang dihasilkan. Ketika dalam sholat kita misalnya maknanya tidak berani ngobrol, ya. Dalam sholat kita tak berani ngobrol, maknanya. Maka di luar sholat kita pun tak berani bicara yang tak bermanfaat, gitu. Dirawat tuh mulut kita ya saat sholat, maka di luar sholat pun harus dirawat mulut kita. Itu namanya asar sholat. Saat kita sholat kita nggak berani makan meskipun hanya satu suap atau meskipun hanya ngambil permen, nggak berani kita. Di luar sholat kita jaga perut kita dari makanan yang haram. Kenapa? Karena makan haram itu secara prinsip jelas dalam sebuah hadis. Ayyuma lahmin nabata min haram fannaru aula bih. Daging yang manapun yang tumbuh dari barang yang haram, fannaru aula bih, maka neraka lebih cocok untuknya. Naudzubillah, naudzubillah, maka pastikan di luar sholat kita hindari makanan yang haram. Bahkan bukan hanya yang haram, ya, yang tidak thayyib, yang tidak baik pun kita hindari. Karena faktanya ada yang dibolehkan dimakan, diminum, ada yang dihalalkan, yang statusnya halal. Tapi kalau dikonsumsi ternyata nggak baik, kan seperti itu. Minuman misalnya ya. Minuman. Hari ini banyak minuman-minuman yang berwarna, banyak minuman yang bersoda. Itu kalau diminum secara rutin itu hati-hati, itu nggak baik untuk kesehatan. Nah itu nggak thayyib, hindari juga begitu. Makanan pun demikian ya, banyak junk food, fast food, kemudian juga makanan yang tidak sehat. Itu juga harus dihindari sebagai bentuk merawat perut kita dari barang-barang yang tidak baik. Itu asar sholat. Berhati-hati, apik dalam kehidupan. Kemudian juga kita nggak berani tuh lagi sholat nyubit orang gitu ya. Kita nggak berani tuh lagi sholat kemudian berbincang-bincang, nggak. Diem we. Tubuh kita nggak gerak, nggak bisa ataupun tidak berani digerakkan tanpa ada uzur ya. Bergerak itu kalau ada uzur, gatal, digaruk, bersin, ditahan, itu dibolehkan karena ada uzur. Kalau tidak ada uzur nggak bisa gerak-gerak sembarangan, hukumnya bisa makruh, nanti bisa merusak ibadah sholat gitu maknanya. Di luar sholat ini pun kita ambil, terapkan. Kita nggak berani jahil, kita nggak berani iseng, apalagi berbuat zalim pada orang lain. Ya, itu nggak berani. Curang itu nggak berani. Apalagi yang namanya pemimpin. Ya. Sekali zalim, yang terdolimi bukan satu orang, seluruh rakyatnya terdolimi itu. Kebayang pan dalam sebuah hadis, ketika ada orang berbuat dolim, maka kedolimannya ketika nggak selesai di dunia akan sampai di akhirat. Orang yang terdolimi akan banyak nagih keadilan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keadilan Allah itu akan didapatkan hanya dengan apa? Dengan hitung-hitungan. Kalau dia didolimi kemudian minta keadilan, maka yang mendolimi itu ya harus ngasih kompensasi ya. Satu-satunya kompensasi apa?
Kompensasi itu adalah si pahala orang ini diberikan. Itu satu-satunya, kan gak punya apa-apa lagi, gak punya harta, gak bawa duit, ya. Wong tubuh pun gak pakai pakaian, hanya satu yang bisa dilakukan apa? Kompensasinya adalah pahala yang sudah capek-capek dia dapatkan dengan ibadahnya, kemudian dioperkan pada orang yang dizalimi. Itu cara keadilan di akhirat nanti. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Gitu ya. Jadi dolim, kemudian juga jahil pada orang lain, berbuat dosa pada orang lain, itu kalau nggak beres di dunia akan dibereskan oleh Allah di akhirat. Nah karena itu makanya ya di luar sholat kita kemudian bersahabat dengan sebaik-baiknya. Al muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Orang muslim yang benar, yang sejati itu adalah orang muslim yang lisannya, tangannya menyelamatkan orang lain. Orang lain merasa selamat dari lisannya, tangannya. Itu maknanya, apalagi bab lisan ya. Nah, itu sangat-sangat harus hati-hati. Terluka oleh lisan beda dengan terluka oleh tangan. Ya. Kalau oleh tangan orang terluka bisa diobati dengan segera ke dokter. Tapi kalau oleh lisan terlukanya itu bisa bertahun-tahun. Ya. Bisa bertahun-tahun tuh. 7 turunan bahkan. 7 tanjakan. Gitu ya maknanya. Jadi itu adalah nilai sholat. Sholat yang akan berakibat dihapusnya dosa itu adalah sholat yang dirawat. Ya, dirawat apanya tadi? Dari mulai perhatian pada waktunya, kaifiatnya, wajib sunatnya, kemudian juga hingga merawat asar atau efek jejak nilai sholat. Gitu ya. Jadi maknanya inilah kepentingan kita. Kenapa kita harus sholat, kemudian sholatnya harus berdampak kebersihan hati, kebersihan diri dari dosa. Karena hanya orang yang bersih dari dosa lah orang yang layak mendapatkan banyak kebaikan. Orang yang layak, yang pantas mendapatkan ketenangan, kebahagiaan. Orang yang layak, yang pantas mendapatkan rezeki yang melimpah dan barokah. Hingga orang yang layak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah orang yang bersih dirinya dari dosa dan kemaksiatan. Jadi itu maknanya. Nah, ada sebuah hal yang relevan ya. Walaupun ini konteksnya bukan sholat, tapi konteksnya adalah kebersihan hati. Konteksnya adalah kebersihan diri dari dosa dengan ibadah lisan bernama istighfar. Jadi ini riwayat disampaikan dalam kitab Ibnu Rajab ya. An-Rajula ini tentang Hasan al-Basri, seorang ulama ya. An-Rajula syaka ilaihil jadba atau al-jadwibah. Seseorang datang kepada Hasan al-Basri mengeluh, mengadu tentang kemarau panjang. Faqala istagfirillah. Hasan al-Basri menasihatinya istighfar pada Allah. Wa syaka ilaihil akhar al-faqra. Yang kedua, datang kepada Hasan al-Basri mengeluh, mengadu tentang kefakiran. Faqala Al-Hasan kemudian berkata, menjawab, istagfirillah, istighfar pada Allah. Wa syaka ilaihil akhar jafafa bustani. Yang ketiga datang kepada Hasan al-Basri mengeluh, mengadu tentang kebunnya yang gagal panen terus gitu ya.
Kebun itu kalau sekarang mungkin simbol usaha ya. Ruko misalnya atau apalah ya. Toko ya, online shop dan sebagainya itu simbol dari kebun itu. Artinya yang datang adalah seorang pegiat usaha. Seorang pengusaha, seorang yang kaya. Ngeluh tentang kebunnya yang gagal. Faqala Hasan al-Basri menjawab, Istighfirillah. Istighfar pada Allah. Istighfar pada Allah. Kemudian yang keempat, wasyaka ilahil akhar. Faqala ud'ullaha ayyarzuqani waladan. Imam Hasan al-Basri berdoalah kepada Allah. Mohon doanya agar Allah memberikan kepada kami rezeki anak. Minta anak gitu. Oh, ternyata ini sudah nikah bertahun-tahun belum punya anak. Minta kepada Hasan al-Basri untuk didoakan agar Allah memberikan anak. Faqala, kemudian beliau menjawab, Istighfirillah. Istighfar pada Allah. Salah seorang santrinya ya, beliau menyimak dari banyak orang yang datang dengan berbagai masalah yang berbeda-beda. Kok dikasih nasihatnya istighfar? Maka orang tersebut bertanya kepada gurunya, Ataka rijalun yashkuna anwa'an. Datang kepada engkau banyak orang dengan berbagai macam masalah. Kenapa guru menasehatinya dengan istighfar? Nah, gitu. Ini ada sebuah pertanyaan yang menjadi ilmu gitu ya. Qala Hasan al-Basri berkata, Ma qultu min indi syai'un. Ma qultu min indi syai'an. Sedikit pun ini bukanlah perkataanku. Walakin Allah tabaraka wa ta'ala yaqul. Tapi Allah yang maha suci, yang maha tinggi berfirman. Kemudian Hasan al-Basri membacakan surat Nuh ayat 10, 11, 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Nabi Nuh berkata, istighfarlah kalian, minta ampunlah kalian kepada Tuhan kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Kelak Allah akan menurunkan hujan yang lebat bagi kalian. Dan Allah akan membanyakkan harta-harta kalian dan anak-anak kalian. Kemudian Allah akan menjadikan kebun-kebun yang subur untuk kalian dan sungai-sungai yang mengalir. Ini surat Nuh, Al-Quran menyebutkan di antara faidah atau fadilah istighfar pada Allah itu yang kemudian berakibat maghfirah Allah, artinya kita bersih dari dosa. Di antaranya adalah Allah menurunkan hujan yang lebat, Allah memberikan banyak harta, Allah mengaruniakan anak, Allah menjadikan kebun-kebun yang subur. Hal ini menjawab keempat orang yang tadi ya.
keempat orang yang tadi yang mengeluh kepada Hasan Al-Basri tentang kemarau ya, tentang kefakiran, kemudian tentang kebun yang gagal, usaha yang gagal, tentang anak. Ternyata pantes gitu, pantesan Hasan Al-Basri menyarankan atau penasehatinya dengan istighfar pada Allah. Ternyata dalam surat Nuh 10, 11, 12 itu orang yang beristighfar dijanjikan solusi untuk 4 permasalahan yang beda-beda tadi.